membahas speedometer Triton double cabin. Jarum full pump tidak berfungsi pada saat dikunci kontak on. ACC on. Di jarum full pump tidak ada respon sama sekali. Kita lanjut ke eksekusi perbaikan. Tutorial cara kerja pelampung minyak. Di channel ini kita sudah berulang-ulang berbagi tutorial tentang pelampung dan speedometer. Cuma di lain sisi, di masing-masing mobil pasti ada perbedaan. Langkah utama di pelampung minyak, di video-video sebelumnya saya telah menguraikan di pelampung minyak ini posisi pelampung bisa bergerak turun naik dengan dua wiring. Di masing-masing wiring ada nilai arang ferit yang terhubung sepanjang PCB dari bawah ke atas. Begitu juga bagian bawah. Sebelumnya ini covernya. Untuk memahami dan meneliti kita harus bongkar cover yang ada di pelampung. Tinggal ungkit 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, diungkit, ditarik tuasnya keluar. Kemudian untuk di area pelampung diangkat. Untuk pelampung ini terdapat per yang lentur terbuat dari tembaga putih. Ada juga yang kuningan, ada juga yang putih. Ini sudah dipositifkan tembaga karena unsurnya tidak bisa rusak pada kimia yang ada di tangki minyak. Karena oktan minyak berbeda-beda, baik itu solar walaupun bensin, sudah dipastikan kalau tidak mengandung unsur tembaga, dipositifkan barang ini akan mudah rusak. Nampak lebih detail di kamera. Untuk di ujung pernya yang main ini, untuk bagian belakang sudah tertutupi dengan kotoran, ini wajib dibersihkan. Untuk di pelampung minyak, kalau kita ambil posisinya di PCB, posisinya sama dengan trimmer potensio atau trim pot dalam bahasa elektroniknya. Apabila digeser pelampung atau posisi minyak berada di bawah, pelampung akan turun. Di tangki kalau diisi minyak, dia akan naik. Karena di sini ada pelampung yang mengapungkan posisi ini, pasti karena
barang jenis ini ringan, dia akan naik secara otomatis. Sepanjang ini bergerak, nilainya akan berubah-ubah. Dari nilai trim port yang ada di pelampung, satu wiringnya yang hitam, satu merah, bakal mengirim sinyal ke jarum full pump yang ada di odometer dari posisi E ke full. Posisi pelampung di atas, nilai resistor yang kita dapat bisa kita ukur. Simulasinya lebih kurang seperti ini. Kita ambil di posisi rest, nilai resistor yang didapat lebih kurang 145 ohm atau mendekat dari 150 ohm. Di angka 100, hampir separuh pertengahan dari 200 ohm. Berarti nilainya sekitar 145 ohm posisi minyak res. Pada saat posisi minyak separuh, kita sudah mengulang-ulangi beberapa kali video ini kita tayangkan. Ini untuk khusus solar Strada Triton. Itu posisi tangki separuh, nilai yang dikirim sinyal ke atas lebih kurang 55 ohm. Posisi full, nilai yang dikirim lebih kurang sekitar 15 ohm, 16 ohm lebih kurang, antara 16 sampai 17 ohm. Kenapa di pelampung minyak ini bermasalah di odometer? Karena buruknya kinerja yang ada di jarum pelampung dan PCB yang ada di tangki minyak. Ini harus kita bersihkan. Usahakan bersihkan pakai thinner, lebih cepat kering dan bisa mengangkat kotoran atau kerak-kerak kotoran lebih cepat dan cepat kering. Ini hasilnya yang ditinggalkan di PCB. Kita ulangi untuk membersihkan arang ferit. Untuk di arang ferit yang ada di depan kamera terdiri dua bahagian. Satu bagian di kabel berwarna hitam, jalur kabel hitam terhubung ke lempengan tembaga yang tidak ada nilai. Posisi di kabel berwarna hitam, kalau kita ambil dari ohmmeter, akan tersambung menjadi 0 ohm atau maksimal di 1 ohm. Ini 0 ohm. Kalau kita dinolkan, kalau kita ambil di sini cuma 1 ohm nilainya, lebih kurang. Sementara nilai yang di kabel berwarna merah nilainya dapatnya lebih kurang 150 ohm. Antara lempengan kabel warna hitam dengan kabel berwarna merah tidak terhubung sama sekali. 0, 0, tidak terhubung. Karena di sini ada garis pembatas, ini kosong. Karena ada per yang lentur tembaga putih atau yang berbentuk tembaga, bakal menghubungkan antara 1 dengan 2. Sepanjang pergerakan bakal menghasilkan nilai yang terhubung 1 antara 2 yang dikirim sinyal ke odometer. Sinyal yang diberikan ke odometer akan memberi sinyal ke jarum full pump
yang ada di odometer akan bakal bergerak sesuai kebutuhan. Spool yang ada di jarum pelampung tidak boleh ditekan dan tidak boleh dikorek karena akan mengurangi nilai yang ada di per yang terbuat dari tembaga putih, karena posisinya main, lunak, tipis lempengannya. Ini hasil yang kita dapat, kotoran yang lengket di pelampung minyak. Kita harus bersihkan. Cara menggosok pelan-pelan, tidak boleh ditekan, karena kalau ditekan dia akan merubah posisi tekanan jarum untuk menghubungkan ke PCB yang ada di pelampung minyak. Setelah kita bersihkan, kita upayakan mengorek pakai pisau karter boleh, tapi tidak boleh ditekan dan tidak boleh terlalu ke dalam, hanya membuang kerak-kerak yang berada di posisi per penghubung dari pelampung. Menggosoknya tidak boleh ditekan, baik itu mengoreknya tidak boleh ditekan. Dipastikan posisi awal dan pemakaian berbeda. Kita wajib mengungkit dari bawah secara bersama-sama, lebih naik sedikit daripada biasanya, dengan posisinya agak naik dari ukuran biasa. Sekarang posisinya agak naik, kira-kira jarak dari sini diameternya lebih kurang 1 cm. Setelah bersih permukaan, kita pasang kembali pas posisinya di lubang yang ada di katup pelampung. Dipositifkan antara jarak 1 dengan 2 diwajibkan harus dapat. Artinya pergerakan antara jarum yang ini ada 2 lempengan dapat dari yang bagian merah. Lempengan yang tengah ada 2 lempengan, 1, 2, 3, 4. Yang 2 terhubung ke sini, yang 2 terhubung ke sini, yang bagian hitam. Apabila kedua lempengan tersebut tidak terhubung ke PCB, dipositifkan, signal ohm bakal berkurang nilainya atau tidak beraturan. Untuk penguncian, kita upayakan di posisi pelampung ini ada 4 tatakan plastik yang ada dari bawah. 1, 2, 3, 4. Kita harus tataki kembali. Caranya dibakar pakai solder boleh atau pemanas boleh, agar plastik yang dari bawah dengan penutup saling menyatu. Dengan cara dipanaskan ujung solder dan dibakar plastiknya. Setelah menyatu, kita tekan. Plastiknya sudah dipanaskan, ditekan, dipanaskan, sudah menyatu, tekan cepat, menyatu, tekan. Nampak di posisi pelampung sudah rapat terkunci. Klemnya sudah duduk 1, 2, 3, 4. Untuk pelampung ini sudah bisa digunakan atau dipasang kembali ke tangki dan untuk pengetesan lebih lanjut. Speedometernya sudah kita perbaiki, kita lanjut ke tahap pemasangan.
Di belakang ada 3 buah soket, 1, 2, 3 di masing-masing wiring terminal soket yang di belakang berlainan ukurannya, tidak sama. Kita masukin terlebih dahulu yang paling pinggir dengan cara masukkan dulu, dorong sampai bunyi klek, kemudian masuk yang kecil, masuk, tinggal dorong klek. Ini satu lagi, tinggal masuk, trek. ACC on. Yang tadinya jarum full pump tidak bergerak, tidak ada respon sama sekali. Sekarang kita coba setelah melakukan perbaikan di speedometer. Oke, jarum full pumpnya sudah naik, sudah ada respon. Dari hampir menunjukkan di angka full. Kita matikan kontak, turun, kita hidupkan kontak. Jarum full pumpnya sudah bergerak, sudah menandakan respon, berarti speedometer ini sudah bekerja dengan maksimal. Oke, sekian dulu tutorial video singkat ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam otomotif. Terima kasih sobat. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk pemula. Silakan subscribe, like, and share video ini. Salam otomotif.